Lebah merupakan hewan yang paling bersih makanannya. Ia tidak makan sembarangan, kecuali yang baik-baik. Maka outputnya pun termasuk yang paling baik. Karena itu hewan yang satu ini diabadikan namanya dalam Al-Quran, bahkan menjadi surat tersendiri bernama surat An-Naml atau lebah. Terdiri atas 128 ayat An-Nahl, termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang turun ketika Rasulullah SAW masih berdakwah di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Penamaan surat ini dengan An-Nahl yang berarti lebah karena termaktub dalam ayat 68 hingga 69. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan. Dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Surat An-Nahl juga disebut An-Ni'am yang berarti nikmat-nikmat. Karena di dalamnya Allah menyebutkan berbagai macam nikmat bagi hambanya. Lebah adalah makhluk Allah yang banyak memberi manfaat dan kenikmatan kepada manusia. Dapat menghasilkan madu yang berfungsi sebagai obat dan makanan bagi manusia. Terdapat persamaan antara madu dengan Al-Quranul Karim. Surah An-Nahl ayat 69 menjelaskan asal madu dari bermacam-macam sari bunga yang menjadi obat bagi banyak penyakit. Dan Al-Quran mengandung intisari dari kitab-kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Selain itu, Al-Quran mengandung ajaran-ajaran yang diperlukan oleh semua bangsa sepanjang masa untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga Al-Quran dan madu memiliki persamaan, yaitu intisari dari seluruh kebaikan. Nabi SAW juga menjelaskan bahwa Al-Quran dan madu merupakan dua obat yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Dalam ayat 68 surat An-Nahl, Allah memberi wahyu kepada lebah. Para ulama menafsirkan kata wahyu sebagai insting. Allah telah memberikan lebah karakter alami atau perilaku dengan sempurna. Insting inilah yang menjadikan lebah mampu bertahan hidup dan menghasilkan madu yang bermanfaat bagi manusia. Bentuk lebah yang tampak lemah dan tak bertenaga ternyata menyimpan kekuatan yang dahsyat. Fakta ini diungkap oleh para ilmuwan bahwa saat ini terdapat sekitar 12.000 jenis lebah. Mayoritas hidup secara menyendiri dan hanya 600 jenis saja yang hidup secara berkelompok. Koloni lebah adalah kelompok makhluk hidup terbaik di dunia. Dalam satu koloni terdapat sekitar 80.000 ekor lebah. Koloni ini dipimpin seekor ratu yang tugas utamanya adalah bertelur, sedangkan pejantan lebah hanya bertugas mengawini sang ratu. Sementara lebah betina berfungsi sebagai lebah pekerja yang memiliki banyak tugas, pelayan bagi sang ratu dan terbang menghisap serta mengumpulkan sari bunga. Sebagai pekerja, lebah betina mampu terbang hingga kecepatan 65 km per jam, setara dengan kecepatan mobil. Daya jelajahnya pun cukup menakjubkan. Sekalipun tampak lemah dan oleng oleh terpaan angin, lebah pekerja mampu terbang hingga jarak 7 km dari sarangnya untuk mencari sari bunga yang tepat. Dan yang luar biasa, lebah tak pernah tersesat. Sebuah sarang lebah mampu menampung 18 kg madu. Dalam setiap 1 kg madu, lebah harus terbang hingga 400.000 km, setara dengan 10 kali memutari bumi. Maka jika dihitung, untuk menghasilkan sebuah sarang yang penuh madu, lebah-lebah betina yang bertugas sebagai pekerja harus terbang yang jaraknya sama dengan 180 kali mengelilingi bumi. Subhanallah, sungguh menakjubkan. Tidak ada satupun makhluk hidup di dunia yang mampu bekerja sama sesempurna lebah. Penelitian ilmiah membuktikan lebah-lebah pekerja saling bekerja sama untuk mengumpulkan madu dan membangun sarang. Bangunan yang dibangun pun sangat menakjubkan. Bentuknya heksagonal atau persegi 6, sangat efisien dan kuat. Penelitian ilmiah modern membuktikan bentuk persegi 6 lebih efisien karena tidak banyak menimbulkan celah-celah kosong. Wallahu a'lam.
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون